Nomor 2, jelaskan persamaan dan perbedaan antara fikih muamalah dalam arti sempit dan fikih muamalah dalam arti luas. Oke, pengertian dari fikih muamalah dalam arti sempit sendiri, dalam arti luas sendiri adalah fikih muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia. Dan fikih muamalah dalam arti sempit sendiri adalah hukum yang mengatur antara hubungan manusia dalam hal bermuamalah, yaitu hal harta benda atau mal, contohnya jual beli, warisan, penyewaan, dan lain-lainnya. Nah, persamaannya adalah fikih muamalah itu baik arti sempit ataupun arti luasnya adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia, dan arti sempitnya adalah yang mengatur dalam hal khususnya. Oke, untuk nomor 3, resum nomor 3, perbedaan dalam istilah-istilah berikut. Yang pertama, al-mal al-mutaqawim. Al-mal al-mutaqawim adalah harta benda yang diperoleh oleh manusia dan diperbolehkan menurut syariat. Contohnya adalah ikan, pakaian, dan lain-lain. Ya. Yang kedua, mal ghair al-mutaqawim. Mal ghair al-mutaqawim adalah harta benda yang belum diperoleh oleh manusia dan diperbolehkan menurut syariat. Contohnya adalah mutiara yang di dalam lautan dan juga minyak bumi yang masih dalam perut bumi. Ya. Yang ketiga, mal al-iqrar. Mal al-iqrar adalah harta benda yang tidak bisa kita pindahkan. Contohnya tanah dan bangunan. Lalu yang keempat ada mal al-mamluk, yaitu kebalikannya, harta benda yang bisa kita pindahkan. Contohnya baju, pakaian, kasur, lemari, dan yang lainnya. Ya. Yang keempat, mal al-mamluk. Mal al-mamluk adalah harta benda yang terdapat pandaannya. Contohnya adalah tepung, terigu, beras, dan yang lainnya. Lalu yang kelima ada mal al-misli, yaitu harta benda yang tidak dapat pandaannya. Contohnya domba, lalu hewan ternak, yang lainnya. Ya. Lalu selanjutnya ada mal al-istihlaki, yaitu adalah harta benda yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali kita merusak bentuk fisiknya. Contohnya adalah kayu, lalu ada besi, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada mal al-istikmali, yaitu kebalikannya, harta benda yang kita bisa manfaatkan tanpa merusak bentuk fisiknya. Contohnya adalah rumah dengan penyewaan rumah, lalu ada bangunan dan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita meresum nomor 4. Nomor 4 yaitu jelaskan terjadinya kepemilikan atau at-tamlik. Yang pertama, ada yang namanya ihraz al-mubahah. Ihraz al-mubahah adalah cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta benda yang belum dimiliki oleh orang lain. Contohnya adalah air dari sumbernya dan juga ikan di lautan. Lalu yang kedua ada al-tawaddu minal mamluk, yaitu sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Contohnya adalah peternakan, telurnya, lalu ada tumbuhan dari kebunnya. Lalu yang ketiga ada al-khalafiyah, yaitu penggantian seseorang atau sesuatu menempati posisi kepemilikan yang lain. Contohnya adalah warisan. Lalu yang terakhir yaitu al-aqad, yaitu pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syariah. Contohnya jual beli, hibah, wasiat, dan lainnya. 3. Resum nomor 5. Jelaskan hukum jual beli secara online. Nah, baik di sini kita bisa menyimpulkan bahwa hukum jual beli secara online itu merupakan sah selagi tidak ada unsur-unsur riba, kezoliman, monopoli, dan penipuan terhadap barang. Yang pasti barangnya pun harus jelas dan harus halal. Nah, sekian. 3. Nah, langsung kita lanjut kepada resum nomor 6. Resum nomor 6. Para fuqaha kontemporer memaknai riba dalam dua hal. Yang pertama yaitu adalah riba ziyadah. Riba ziyadah adalah perjanjian mengambil tambahan dari modal atau harta, baik dalam transaksi jual beli ataupun minjam-minjam. Lalu yang kedua ada adhafan mudhafan, yaitu berlipat ganda. Sifat ini yang menjadikan bunga dalam bank menjadi haram hukumnya karena adanya unsur berlipat ganda. Nah, selanjutnya konsekuensi nilai terhadap pengaruh pada perekonomian, seperti banyaknya menimbulkan krisis ekonomi, lalu menimbulkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia, dan yang ketiga terjadinya inflasi. Baik, yang terakhir akan meresum nomor 7 tentang falas. Falas yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu falas yang dilakukan tidak mengandung unsur masyir, gharar, dan juga riba.
serta unsur-unsur yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Begitu pula sebaliknya, falas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu falas yang mengandung unsur-unsur yang telah tadi disebutkan. Sekian dan terima kasih.